Siap. Oke. Oke. Nah, oke, thank you teman-teman. Aku tanpa bantuan kalian semua, acara ini nggak bisa berjalan lancar ya. Jadi kita ada training mingguan yang rutin hari Jumat. Jadi di training mingguan yang rutin ini, aku berharap banget kita em, ini bisa belajar apa itu namanya, eh selesaiin masalah problem-problem kita yang terjadi saat ini. Aku masih ingat banget dari em, training-training minggu lalu itu kita menghasilkan banyak banyak progres dan banyak hasil yang bagus tuh. Entah dari testimoni student yang seneng, habis itu pembelajaran kita yang udah upgrade dan banyak hal. Nah, mungkin kita akan ada beberapa training lagi ya bareng-bareng ini, sekitar 2 atau 3 training lagi. Nah, yang itu diharapkan kita mempunyai recording untuk pembelajaran coding yang excellent. Habis itu yang kedua adalah kita menyamakan persepsi bahwa pengajaran coding itu harusnya kayak gimana. Dan yang ketiga adalah em, kita juga bisa saling sharing lah, ketemu seminggu sekali, eh, atau bisa solving problem bareng di forum ini. Oke, sebentar, aku siapin ini, siapin presentasi aku. Oke, aku akan ini ya, oke, Mas Vika juga record. Thank you banget juga yang udah record ya. Oke, aku akan share screen. Nah, ini kelihatan ya layar aku ya. Oke, aku di sini, aku nggak sendiri teman-teman. Ada banyak eh, speaker-speaker juga. Ada Kak Monica, habis itu Kak Erin, habis itu Mas Anas, sama satu lagi. Saya lupa siapa. Oke, nah, oke. Habis itu materi yang kita akan bawakan hari ini apa sih? Nah, ini aku akan bawain secara general ya. Nanti masing-masing speaker akan sharing dan itu akan eh, akan helpful banget nih buat pengalaman kita. Nah, next. Nah, habis itu kita akan sharing tentang apa? Time management and involving kids into the platform. Masalah yang terjadi dulu. Masalah yang terjadi itu apa sih, teman-teman? Hari-hari ini nih, masalah yang terjadi, the problem ini, kita kesulitan dalam membangun keterlibatan anak. Nah, kayak gini lah. Misalnya, aku sering banget ya, misalnya di dalam kelas-kelas coding itu bilang bahwa ini pembelajaran kelas terkesan satu arah. Atau eh, kelasnya itu kadang itu sebenarnya nggak membosankan sih. Kelasnya nggak membosankan, kelasnya oke, enjoyable to learning gitu. Cuma that's monoton. Sampai 32 modul itu dia monoton. Monotonnya kayak gimana sih? Eh, Misal les hari Sabtu ya. Oke, les hari Sabtu, eh, dikirim reminders, mereka dengerin presentasi, habis dengerin presentasi, habis itu hmm, terus dijelasin caranya coding kayak gini, habis itu sesudah itu mereka mengerjakan, dikasih konklusi, udah. Sebenarnya ya bagus, emang emang secara metodologikal kayak gitu, yes, tapi di situ adalah kurang interaksi dengan student. Gimana kita bikin kelasnya lebih hidup? Nah, itu challenge kita. Nah, ada nomor dua, ini jarang-jarang, jarang ini ya teman-teman ya, jarang kita bahas, tapi ini juga sangat penting.
Aku lihat beberapa dari tutors itu, ada yang kelasnya itu malah kelebihan waktunya. Nah, misalnya kayak gini, harusnya selesai 1 jam dalam private, malah kelebihan selesai 1 jam setengah. Nah, jadi tutornya lembur lah 1/2 jam. Dari algoritmik kita bayar sejam. Nah, sebenarnya bukan hal yang bagus ya kayak gitu ya. Kenapa? Karena itu challenge-nya. Karena, Ini kayak buat tutor. oke, eh, sebenarnya itu challenge. Jadi, challenge-nya kita harus mempunyai manajemen waktu yang bagus. Nah, dari manajemen waktu yang bagus itu akan menghasilkan pengajaran yang excellent juga. Nah, yang ketiga adalah anak-anak merasa overwhelmed dengan materi yang rumit. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya sama kemarin sih. Ini sedikit aku bahas aja. Nah, oke. Aku di sini akan kasih solusi secara general. Nanti semuanya detailnya akan dijelaskan sama speaker-speaker kita yang keren. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan sih? Nah, interaksi sosial. Sebenarnya ini opsional ya teman-teman ya. Tapi aku lihat kelas yang dijalankan pakai Zoom itu bakal lebih interaktif dan siswa lebih paham, benar nggak? Kayak ginilah contohnya. Kalian kalau menggunakan Zoom, nggak harus Zoom sih. Sebenarnya online class juga ya bisa annotation gitu ya. Nah, apapun itu, kalau misalnya kalian mau gunakan annotation, kalian bisa meng-highlight poin-poin penting kayak gini. Misal, eh, meningkatkan keterlibatan anak, sorry, dalam belajar coding. Nah, ini. Kalian bisa meng-highlight gitu. Atau misalnya kalian menunjukkan suatu hal. Ini, dan ini. Nah, kan gitu poinnya. Jadi, eh, gunakan annotation itu buat di pembelajaran kalian untuk meng-highlight sesuatu yang penting. Itu sih. Itu interaksi, salah satu interaksi visual lah. Nah, terus membangun pelajaran menyenangkan saya rasa udah kemarin ya. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua adalah manajemen waktu yang efektif. Kombinasi sesi belajar, teori, praktek, dan icebreaker. Aku ada kayak gini. Ini sorry ya tuh saya. Ada juga teman-teman eh, pembelajaran. Bayangin eh, 30 menit, 40 menit, 50 menit, bahkan di depan bisa sampai 1/2 jam lebih. Di depan itu jelasin presentasi. Bahas presentasi 40 slide atau 60 slide lebih itu di depan. Jadi student datang ada 40 slide presentasi dan itu akan dibahas di depan semua. Dan apa yang terjadi kalau kayak gitu dilakukan di kelas? Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ya sebenarnya nggak salah juga. Aku nggak menyalahkan atau eh, aku nggak ini kalau kalian mau jelasin presentasi dan lain-lain, ya emang ada mau dijelasin secara detail nih di depan gitu. Tapi yang terjadi ketika 40 menit atau 30 menit itu kita omongin semua semua yang ada di presentasi, hasilnya apa? Kelasnya boring, ya kan? Nah, kita harus ada eh, perhatikan nih. Kita harus pakai metode 30% teori nih. Terus 60% ini praktek. 10%-nya ini icebreaker. Atau kalian bisa dengan isi dengan game. Jangan kebalik ya. 60%-nya buat kalian menjelasin presentasi, student nggak punya waktu apapun buat ngerjain. Nah, ini sering banget saya highlight. Jadi, perhatikan ketika presentasi itu, usahakan
dalam waktu entah kelas private atau kelas grup, sisihkan waktu untuk menjelaskan soal, untuk mengajari student itu 30% aja. Di dalam waktu kalian yang singkat itu. Selanjutnya apa? Nah, itu akan 60% buat ngerjain atau 10% buat ngegame. Itu bagus banget sih. Gitu aja, teman-teman. Yang ketiga ini nggak perlu sih aku jelasin ya. Gitu aja. Oke, kayaknya sudah cukup ya. Ini secara general yang bisa aku jelasin. Next kita akan lanjut ke speaker yang kedua. Gitu aja. Kita akan bagi tips-tips dari speaker yang lain juga nih. Ayo, silahkan. Baik, malam semuanya. Hmm, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, nah jadi kedengeran ya, berarti suaranya yang jelas ya. Nah, saya di sini mau memberikan berdasarkan sharing lah ya, berdasarkan pengalaman sendiri. Nah, untuk yang pertama itu time management ya, berarti cara kita membagi waktu ya. Kalau selama ini, menurut pengalaman aku, ya, yang paling penting itu biasanya dari pertemuan pertama itu kita udah harus tahu dulu kemampuan muridnya tuh sebatas apa. Apalagi yang kayak grupnya kan sekarang udah ada yang umur 7 sampai 9, 10 sampai 12 ya. Nah, itu biasanya kita dari awal harus tahu dulu muridnya nih semampu apa pakai komputer dan lain-lain. Nah, itu biasanya dari di awal tuh rata-rata udah kelihatan semua sih gitu. Nah, jadi terus juga biasanya yang bikin menentukan waktu kita terbuang kemana itu anak seberapa kenal anaknya ke platformnya gitu ya. Nah, jadi berhubungan gitu maksudnya. Seberapa kenal anaknya cara pakai platformnya itu pasti berhubungan sama waktu yang terbuang di situ gitu. Nah, jadi biasanya kalau apalagi di pertemuan pertama, apalagi yang umur 7 sampai 9 biasanya itu agak susah gitu biasanya ya. Nah, biasanya kalau aku di pertemuan pertama ya biasanya langsung nunjukin kayak cara pakai platformnya. Jadi aku lebih fokus ke situ sih. Kan kalau di pelajaran pertama itu biasanya kalau Scratch ya, visual programming biasanya anak-anak lebih banyak kayak pilih background sama karakternya kan ya. Nah, kalau aku lebih banyak buang waktu untuk bikin anaknya kenal dulu sama platformnya gitu. Jadi setelah perkenalan dan lain-lain sebagainya mau masuk ke tugas, itu aku jelasin dulu gimana sih cara pakai platformnya sejelas mungkin dan benar-benar kasih jelas mau lihat tugasnya tuh di mana gitu. Karena biasanya itu sih yang bikin lama. Apalagi kalau udah satu persatu nanya gitu, gimana Miss, gimana Miss. Nah, satu-satu mau dijelasin jadi lama. Nah, lalu kalau biasanya udah beberapa kali pertemuan, ya kan kita udah tahu tuh biasanya kemampuan murid kita sebatas apa. Ya biasanya yang kurang-kurang itu aku lebih banyak buang ke situ gitu. Maksudnya memang kalau lagi pelajaran di kelas itu aku selagi anaknya bikin tugas kan mereka semua selalu aku minta share screen ya, apalagi yang kurang-kurang biasanya ya kurang-kurang atau biasanya nggak kayak maksudnya anaknya itu agak tertutup maksudnya nggak mau buka kamera atau apa gitu. Nah biasanya itu aku paksain harus share screen ya untuk lihat semampu apa dia gitu memahami yang kita udah jelasin gitu ya. Nah, dan aku selalu duluanin ya pasti yang kurang ya, yang kurang-kurang gercep. Nah, itu biasanya
aku pantau terus gitu. Nah, biasanya kalau yang gercep sih, kalau selama ini di kelas aku biasanya yang gercep itu sesekali aja aku minta dia share screen untuk lihat dia sudah sampai di level berapa. Nah, kayak gitu. Terus untuk waktu biasanya aku dari tugasnya. Jadi kan kalau kita guru-guru harus selalu udah coba dulu ya tugasnya gitu ya. Nah, jadi biasanya udah tahu tugasnya nih sesulit apa sih gitu. Nah, biasanya itu akan mempengaruhi nih, mempengaruhi waktu ngerjainnya di kelas. Kalau misalkan kayak umur 10 sampai 12 itu biasanya dijelasin sekali mereka udah langsung ngeh gitu, udah langsung tahu gitu. Dan apalagi kalau kayak kelas pelajaran koordinat. Nah, itu gampang kan, itu gampang jadi biasanya cepet tuh di situ. Nah, kalau kelas-kelas pas-pas yang tugasnya cepet kayak gitu aku ya selipin banyakin di ice breakernya, berarti kayak di awalnya aku lebih banyak ada sharing-sharingnya, main gamenya. Nah, kayak gitu dibanyakin di situ. Tapi kalau yang kayak susah tugasnya, contohnya prosedur. Nah, itu biasanya makan waktu yang cukup lama untuk tugasnya. Nah, biasanya icebreaker-nya ya disingkat-singkat aja ya, dan biasanya di tengah-tengahnya aku kadang nggak terlalu, maksudnya eh, perpindahan antara tugas pertama ke tugas kedua itu biasanya aku nggak selalu ada game gitu, apalagi kalau tugasnya sulit gitu. Nah, tapi biasanya kalau yang umur 10 sampai 12 ini masuk ke yang set your expectation ya. Jadi ekspektasi kita ya harus disesuaikan, biasanya ngelihat juga waktu pengerjaan anak-anaknya. Kalau emang cepet banget ya udah kerjain sampai yang bonus-bonusnya kelihatan sih, biasanya langsung oh yang ini nih grup ini nih mampu nih gitu nih. Jadi biasanya walaupun ada satu dua yang lama ya kita biasanya aku lebih sering pantau dan langsung bantu aja kalau untuk yang lama-lama itu. Tapi kalau sebagian besar mampu ya biasanya aku minta untuk sampai di bintang-bintang ya, tugas bonus. Tapi aku tuh nggak pernah, maksudnya aku nggak pernah bilang ke anak-anak tugas bonusnya nggak usah dikerjain. Aku nggak pernah bilang gitu ya. Kenapa? Karena itu ya bisa dibilang itu kan kayak cadangan kita kan gitu. Jadi aku selalu kayak eh, apa ya, kayak bikin mereka juga terdorong ya gitu untuk ngerjain sampai yang paling susah menurut mereka gitu. Ya kalau bisa, aku selalu bilang sih kalau kamu bisa kalau emang masih waktunya masih ada nih gitu. Yang lain masih ngerjain, anak ini cepet banget misalkan ya aku pasti selalu bilang boleh kalau kamu bisa kerjain kamu coba kerjain gitu, aku bilang selalu gitu. Nah, terus kalau berhubungan dengan penjelasan di awal, biasanya aku selalu mendahulukan pengertian konsepnya. Jadi di PPT aku tidak harus semua satu persatu dijelaskan gitu, enggak. Contohnya kayak ada tuh yang pakai yang udah logic punya, ada kayak ceritanya tuh yang apa true sama false itu ada ceritanya. Nah itu PPT-nya panjang banget. Nah itu aku nggak pakai semua ya. Jadi biasanya aku pakai yang sesuai aja sama kemampuan anak-anaknya. Dan aku selalu mendahulukan pengertian konsepnya ya. Jadi mereka bisa ingat bloknya dan lain sebagainya. Makanya biasanya selalu kalau jelaskan biasanya selalu kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari misalkan supaya mereka cepet ngehnya gitu, cepet ngertinya gitu. Nah ini memang krusial sih. Jadi kalau kita jelasin konsep nggak bisa kecepatan juga sampai mereka nggak ngerti gitu ya kan, tapi nggak boleh terlalu lama sampai mereka boring gitu. Jadi sebisa mungkin ya dalam waktu yang relatif singkat lah untuk menjelaskan konsepnya. Nah, biasanya setelah menjelaskan konsep, aku langsung ke menjelaskan ke cara bikin tugasnya ya. Nah, kayak gitu untuk time management. Nah, kalau
sekalian tambahin sedikit dari time management. Kalau di CK ya, di yang kelas kecil, nah jujur kan dari dari Alina itu kan ada nambahin ya, yang kayak gambar atau apa gitu ya. Nah itu aku pakai biasanya aku pakai. Jadi aku tuh nggak pernah ya di CK itu mulai kelas langsung bikin tugas gitu. Itu aku nggak pernah. Walaupun yang kesatria itu ya. Jadi kalau mulai kelas aku selalu game-game dulu. Terus biasanya eh, aku pakai yang ada di platform itu yang kemarin yang aku share. Nah, itu aku kalau misalkan emang kayak kelihatan nih kayak loop bahannya agak susah kan dijelasin ke anak-anak kan. Aku nggak pakai semua. Aku cuma point out ke yang pentingnya aja. Contohnya bloknya nih, yang ini ya. Ini namanya loop ya. Gunanya tuh ini. Jadi langsung to the point dan ingetin mereka gunanya ya untuk ini gitu, untuk mengulangi gitu, untuk repeat gitu, kayak gitu sih. Jadi aku langsung kalau emang kayak tahu nih tugas kesatrianya yang ke-6 susah, cocokin sama kemampuan anaknya sih, balik lagi ya. Jadi kalau emang sulit anaknya ya, apalagi yang logiknya belum terlalu nyampe, nah itu biasanya kita harus atur waktunya lebih ini lagi ya. Nah, biasanya aku selalu kalau CK setelah menjelaskan, kasih lihat bloknya yang ini aku langsung ajarin ke cara pakainya. Cara pakainya, lalu baru ngerjain tugas, nah di akhir baru review ya. Gitu. Nah, aku jujur agak jarang pakai aplikasi-aplikasi tambahan ya. Kalau yang di CK paling ya kayak Wheels of Name yang kemarin itu buat mereka eh, berminat aja di awal kayak gitu. Biar mereka semangat dulu kan di awal ya. Nah, tapi kalau di akhir justru aku hampir nggak pernah kelebihan waktu gitu ya kalau CK ya. Rata-rata selalu pas gitu. Kalau lebih sih nggak banyak gitu. Nah, kalau yang How to Involving Kids ini, nah ini sih biasanya aku di platform, biasanya aku kasih tahu mereka ya di kelas ketiga, keempat. Oh biasanya pas mau ini pertemuan sama orang tua yang pertama di lesson 5 ya berarti. Nah biasanya aku eh, ngajakin anak-anak kasih lihat gimana kalau mereka mau coba-coba bikin project sendiri di platformnya gitu. Jadi itu aku jadikan tempat latihan buat anak-anak kalau mereka mau untuk bikin proyeknya ya untuk dipresentasikan gitu. Karena kan supaya mereka bisa ingat-ingat juga dari yang mereka sudah pelajari gitu selama di kelas sebagai bahan latihan sih biasanya untuk yang bikin di laboratori itu. Nah, biasanya kalau udah masuk kayak ke kelas yang presentasi ketiga, keempat. Nah, biasanya aku selalu mengarahkan untuk ke platformnya, misalkan buat cari ide, cari inspirasi atau challenge-nya kan di bagian community itu ya. Nah, ini juga biasanya buat cari ide ini biasanya aku juga minta ke anak-anak yang kayak dia tuh kecepatan banget selesainya gitu. Nah, biasanya aku akan minta coba kamu explore di sini. Nah, kamu cobain project-project teman-teman yang lain yang di algoritma di seluruh dunia gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang biasa ya, ini kan buat saling nguji project temen kan ya. Nah, biasanya itu juga untuk buang waktu sih ya. Nah, biasanya kalau emang kayak cepet banget, contohnya nih, kayak yang dibikin game itu kan ada 3 kali ya pertemuan untuk selesaiin game ya. Nah, itu biasanya kalau anak-anaknya cepet semua kerjainnya, ya biasanya aku akan ada tuh satu pertemuan ya, eh, menyelesaikan game-gamenya, lalu setelah itu minta mereka buat masukin ke platform ya. Nah ini aja mereka harus dikasih step by step-nya nih. Mereka nggak langsung bisa masukin ke platformnya untuk bisa tukeran sama temennya yang lain itu kan. Ya karena kan saling jadi tim penguji itu ya.
Nah, biasanya ini pun butuh waktu nih. Nah, seperti itu sih. Nah, itu aja sharing aku, teman-teman. Semoga sharingnya bisa membantu teman-teman di kelas. Terima kasih. Thank you banget Kak Monica. Nah, oke, thank you banget. Next speaker langsung lanjut ya ke Kak Erin atau Kak Winda. Aku bebasin siapa dulu. Oke, silakan. Aku dulu ya, Kak. Oke, aku izin share screen ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Lisa Erin, sebelum aku Erin. Jadi hari ini aku bakal bahas hal yang sama tutor sebelumnya, yaitu tutor time management and involving kids in the platform. Oke, jadi kalau good time management menurut aku adalah yang pertama itu startnya on time, finishnya on time, sama material goalnya to achieve. Misalnya di kelas mulainya jam 4, aku biasanya selalu pasin 4 lewat 5 maksimal mulai berapapun yang datang mulai. Terus finishnya juga on time. Kalau misalnya tadi mulainya telat 5 menit, finishnya juga telat 5 menit. Sama material goal, misalnya hari ini bahasnya apa, aku usahain walaupun ada yang belum selesai dari end to end tuh semuanya terbahas gitu. Nah, gimana caranya buat achieve semua itu? Yang pertama itu create habit. Jadi mulai selalu on time, not toleransi, terutama kalau grup kelas. Kayak misalnya ada satu orang belum datang itu nggak perlu ditungguin karena kasihan yang udah on time. Jadi kalau emang udah waktunya mulai, harus mulai. Seberapa pun yang datang. Karena kita, prinsipku adalah menghargai yang udah datang daripada kita nungguin yang nggak disiplin itu. Terus yang kedua, selesai selalu sesuai waktu, no perpanjangan. Jadi misalnya anaknya belum selesai, kalau aku pokoknya waktunya udah selesai aku selesai, kalau misalnya belum selesai aku kasih ekstra, misalnya dia mau nanya di luar jam pelajaran boleh. Aku juga share, biasanya aku share jawabannya juga di grup orang tua, siapa tahu anaknya butuh mau pembahasan, aku share juga. Dan kalau seandainya case-nya parah banget mungkin aku kasih perpanjangan, tapi itu jarang banget. Lebih sering aku ke minggu depannya sih, minggu depannya aku kayak bahas-bahas dikit. Sama yang ketiga itu adalah reminder. Jadi aku selalu remind H-1, kayak dibelas aja ke semua grup setelahnya, sama hari H reminder. Misalnya jam 4 kelasnya, aku langsung chat di grupnya kayak, Hai parents, sudah bisa join kelasnya ya, sudah ada A dan B nih yang join, silakan join ya yang belum. Jadi aku nyebut yang udah datang juga, supaya yang udah datang tuh kayak emaknya senang gitu, kayak wah anak gue datangnya on time gitu disebut. Terus yang kedua itu apresiasi students yang on time sama telat. Jadi kalau kita mau dia datangnya on time, kita kayak setiap kali dia datang kita kayak thank you ya datangnya udah on time. Kalau yang datangnya telat juga bilang thank you ya datangnya udah on time. Next kita coba jam jam berapa udah ngumpul ya gitu. Supaya mereka setiap kali itu on time. Aku juga pernah ada case muridnya tuh datang nggak pernah on time gitu. Kayak misalnya mulai jam 1, dia selalu datang jam 1 lewat 20. Itu pertama kali masuk aku masih biarin, terus aku bilang, tapi aku tegur gitu kayak next time kalau aku tunggu 15 menit nggak datang, kita batalin ya kelasnya gitu. Nah, akhirnya karena terus kalau aku bilang juga kalau misalnya dia mau telat tuh boleh. Boleh telat tapi harus kabarin. Itu aku kasih peraturan gitu ke dia. Nah, akhirnya dia bisa on time. Mungkin itu case yang lumayan sering ya karena aku lihat di grup tutor juga suka ada yang murid menghilang gitu kan ya. Kita bisa bikin perjanjian gitu sih sama muridnya. Kalau mau telat boleh, kalau mau bolos lagi malas gitu, misalnya habis sekolah capek nggak mau ngeles tuh boleh. Tapi kabarin karena aku bilang sih ke muridnya, aku bilang kalau kamu nggak bilangin aku nungguin kamu loh. Aku tadinya bisa pergi tapi jadi nggak pergi gara-gara nungguin kamu gitu. Jadi aku kayak kasih tahu kalau ngabarin tuh penting. Kalau nggak mau datang nggak apa-apa tapi kabarin. Ntar kita bisa reschedule jadwal lain gitu. Terus yang ketiga itu adalah get to know your students gitu. Jadi kan kita sebagai teacher kan ada kewajiban yang harus dilakuin gitu ya. Misalnya minggu ini harus bahas dari sini sampai sini. Seandainya studentsnya itu ada kebutuhan khusus, misalnya kayak di grup dia nggak bisa, dia sendiri yang nggak bisa catch up, biasanya aku kasih tahu ke parentsnya gitu, kayak bilangin ke parentsnya, Hai mom, sepertinya Hai mom anak, aku ceritainnya sih sejujur-jujurnya tapi nggak terlalu belak-belakan kayak Hai mom, anak, aku izin kasih feedback tentang kelas
XX hari ini ya, XX bersemangat nih ikutin kelasnya. Tapi sepertinya lebih baik, aku izin kasih saran kalau kayaknya X lebih baik kalau di private bakal lebih terasa deh progresnya karena bla 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 gitu. Jadi biasanya kalau yang anak yang cukup lambat, aku saranin orang tuanya buat pindah ke private. Karena kalau di grup itu, jujur aja kita bilang ke parentsnya dia kayak nggak terlalu berprogres gitu karena dia mau nanya cuman dia terlalu jauh dari yang lain jadi saranin ke private. Nah itu tips buat yang time management. Jadi kalau ada satu anak yang memperlambat kita, mendingan kita suruh dia ke private supaya jam kita nggak jadi molor gara-gara dia lama di grup. Kalau aku sih kayak gitu, tapi mungkin beda-beda tiap tutor dan case-nya. Kaget saya. Oke, terus kita lanjut yang ke topik yang kedua, involving kids in the platform. Kalau aku definisi involving kids in the platform itu ada tiga. Yang pertama itu students tahu di platform itu bisa ngapain aja. Karena biasanya students tuh cuman make platform, cuman taunya online lesson sama sama yang tempat kita kerjain soal itu. Dia nggak explore community, laboratory. Padahal mereka bisa ngelakuin banyak hal kan di situ ya. Bisa bisa main game punya temennya, bisa main game punya orang seluruh dunia. Tapi mereka nggak tahu. Sama laboratory juga mereka nggak tahu tuh. Kalau seandainya mereka walaupun lesnya cuman VP bisa bikin Roblox gitu. Jadi yang pertama itu students tahu platform bisa ngapain aja. Yang kedua students suka surfing di platform kayak main lama di platform. Sama yang ketiga itu students merasa platform itu useful atau fun. Ini definisi involving kids in the platform menurut aku. Nah, gimana caranya? Kalau aku pertama, mungkin sama kayak kamu Nika tadi ya. Pertama-tama selalu dikenalin ke platformnya dulu di awal-awal. Jadi kita anggapannya kita pamerin gitu. Wah ini kalau lu buka ini, lu bisa nih bikin game. Misalnya mau coba-coba sendiri tuh bisa. Terus kalau bingung idenya apa, bisa lihat punya orang lain juga nih, cari inspirasi gitu. Jadi pertama-tama kita harus kenalin karena nggak semua students nggak semua orang mau otak-atik sendiri. Mau nggak mau kita harus nunjukin kalau itu tuh menarik gitu. Terus kalau aku biasanya, kalau misalnya ada waktu luang, atau kalau aku lagi merasa studentsnya bete semua mukanya, aku kasih free time gitu sih. Aku suruh mereka, yaudah nih karena mukanya, lihat-lihat mukanya pada bete nih lagi ujian ya. Yaudah deh kita istirahat bentar ya. Kita main game, kalian boleh buka di community, boleh pilih game gitu. Itu jadi mainin gamenya dari community biasanya. Terus ada lagi yang bikin mereka betah di platform itu adalah bisa bikin game atau project sendiri. Jadi kadang-kadang hanya beberapa case sih buat anak-anak yang ambis gitu. Jadi biasanya aku suruh mereka bikin project sendiri di luar pelajaran. Jadi mereka tuh suka ada tipe murid yang suka pamer gitu. Jadi ya udah kalau yang tipe yang suka pamer aku suruh mereka buat aja buat terus setiap minggu pamerin aja ke teman-teman yang lain gitu. Sama yang ketiga itu adalah pamerin hasil karya kita sendiri. Jadi kita kayak mamerin nih loh kalau di platform lu bisa bikin game kayak gini gini gini. Jadi selain bikin mereka semangat belajar, mereka juga jadi makin ya hopefully mereka makin pengen coba sendiri bikin-bikin di platform. Sama yang terakhir aku selalu kasih mereka ini sih websitenya yang Scratch MIT. Jadi aku ajarin juga cara mereka ngelihat codingan dalamnya tuh gimana supaya mereka kalau misalnya mau bikin game tapi nggak tahu caranya, at least mereka bisa gimana bisa bisa lihat lihat dan ikuti gitu. Karena menurut aku lihat dan ikuti juga sebuah skill. Kita jadi aku kasih mereka Scratch MIT biar mereka bisa bisa nyontek-nyontek gitu kalau misalnya mereka bingung. Tapi biasanya aku kayak tanya gitu sih, ini kodenya emang buat apa? Buat apa? Kalau seandainya mereka dapat inspirasinya dari Scratch MIT. Udah. Sekian dari aku. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau mau tanya boleh. Thank you. Oke, thank you banget Kak Erin, materinya langsung sat-sat dan itu banyak menjawab pertanyaan dari kalian ya pasti ya. Oke, eh, next langsung kita lanjutkan ke Kak Winda ya. Silahkan. Oke, oke, sebenarnya saya share dulu.
Oke, udah kelihatan ya layarnya ya? Aman. Oke. Ya, halo semuanya. Eh, aku Winda. Oke, kalau tadi banyak yang bahas juga soal platform dan bagus-bagus ya. Aku juga belajar banyak banget dari presentasi yang sebelum-sebelumnya. Punya aku lebih pendek, akan lebih pendek, hanya bahas time management aja. Dan sejujurnya time management aku itu lumayan jelek. Kayak tadi sempat Kak Galang juga sempat bahas kayak selesainya jauh lebih lama dari waktu yang ditentukan. Terus kayak private bisa sampai 1,5 jam. Nah, itu aku pernah lakukan semua kesalahan itu. Nggak trial dan error dan banyak errornya ya. Em, Kayak misalnya dulu, ini share sedikit, dulu kelas pertama aku tuh muridnya kayak cuma 2 orang. Hanya sedikit muridnya. Tapi telatnya bisa sampai berbelas-belas menit. Itu kan agak kelewatan gitu. Nah, salah satu caranya yang ternyata efektif buat aku itu ngumumin sisa waktu. Eh, Terutama untuk project, tapi di kelas biasa pun bisa dipakai. Jadi karena aku juga bukan tipe yang time managementnya bagus, terus kadang kan anak-anak kalau lagi seru buat tugasnya, dan bagus kalau mereka suka buat tugasnya, mereka juga lupa waktu. Jadi daripada kita sama-sama lupa waktu, aku usahakan untuk selalu umumkan sisa waktu. Aku lihat jam, anak-anak tahu batasannya, jadi kita bisa sama-sama mengusahakan selesai di waktu yang ditentukan. Oke, lalu nah untuk review, dari pengalamanku masalahku banyak dari bagian review karena di awal, terus apalagi Python, kelasku kebanyakan Python start dan private. Kadang kita tanya sesuatu, terus anaknya nggak tahu atau bilang mereka lupa gitu. Nah, kalau udah gitu kadang antara mau menjelaskan lagi, tapi yang di hari ini masih banyak yang harus dijelasin. Jadi agak bimbang antara mau menjelaskan ulang supaya mereka paham, dan karena paham pelajaran sebelumnya bisa paham pelajaran hari ini, atau ya biarin mereka untuk ya kita singkirkan dulu yang tadi itu yang masih bingung, kita belajar yang baru. Dan dua-duanya sama-sama ada sisi positif dan negatifnya. Jadi untuk review, kayaknya ini sempat dibahas sama Kak Monica tadi ya, untuk cari tahu dulu anaknya ini bisanya semana, apa yang mereka sudah paham, apa yang belum. Aku nggak tahu kalau di grup gimana, karena aku belum pernah pegang Python starting group. Kalau di private cukup gampang ya, karena kan anaknya cuma satu, kita monitor terus. Jadi ada beberapa bagian yang sekiranya mereka sudah pasti paham bisa kita skip, yang belum bisa kita perpanjang. Lalu juga beberapa kali aku sempat pakai Google Colab, karena beberapa muridku mereka kurang bisa nyambungkan yang mereka pelajari minggu sebelumnya dengan yang minggu ini. Jadi mungkin tugasnya mereka oke gitu selesai, tapi nggak secara big picture-nya mereka kurang gitu paham. Nah, collab untuk beberapa anak lumayan membantu. Jadi aku kayak buat semacam rangkuman lah di dalam collab. Dan terakhir kayak ini agak ya mengencourage anak-anak untuk dalam tanda kutip menyontek. Ini aku kasih bintang karena masih dicoba metode ini. Kebanyakan muridku nggak mau disuruh nyontek, entah kenapa, antara berintegritas sama males cari jawaban. Tapi ya, kalau kita kan coding, nggak mungkin kita nggak buka Google, nggak mungkin kita nggak search pertanyaan di Stack Overflow.
pasti akan ya akan minta bantuan orang lain, akan dulu dan sebagainya. Kayaknya nggak mungkin juga kita minta anak-anak untuk menghafal. Jadi bagian review biasanya aku lebih ke arah minta mereka untuk locate jawabannya dari mana. Karena kalau beberapa anak itu yang mengira kalau mereka diminta untuk menghafal, jawabnya akan lama. Karena kan mereka ingat-ingat, terus kadang beberapa juga kayak takut kalau jawabannya salah. Jadi aku berusaha untuk encourage mereka untuk cari jawabannya aja. Jadi nggak perlu hafal, tapi tahu di mana letak jawabannya. Eh, Nah, itu yang aku coba lakukan sejauh ini untuk buat waktu mengajarku selesainya tepat waktu. Oke, hanya itu aja dari aku. Sangat pendek presentasinya. Terima kasih semua yang udah dengar. Oke, thank you so much Kak Ida. Nah, ini oke, terakhir dari Mas Anas ya. Jadi kebetulan sekalian aku mau izin teman-teman, aku ada meeting lain. Oke. Nah, oke, gitu aja. Nanti setelah presentasinya Mas Anas, nanti boleh tanya jawab ya, Q&A sama speaker-speakernya, atau kalian bikin ini jadi forum diskusi aja sampai selesai nanti. Silahkan gitu aja teman-teman. Aku akan tinggal kasih hostnya ke Mas Anas. Thank you teman-teman. Thank you Mas Anas. Thank you juga speaker-speaker lain, Kak Winda, Kak uh, Erin, sama Kak Monica. Thank you guys. Bye-bye. Thank you Mas Galang atas waktunya. Thank you juga buat teman-teman tutor lain, terutama para speaker yang keren-keren banget sebelumnya ya. Oke, aku izin share screen dulu. Iya, oke. Jadi mungkin dari beberapa yang ingin aku sampaikan, sebagian juga udah disampaikan tadi oleh teman-teman tutor yang lain, Kak Erin, Kak Monica, sama Kak Winda. Dan di sini mungkin hanya beberapa berbeda bahasa aja ya. Oke, jadi masih tetap temanya tentang tutor time management dan involving kids in the platform. Nah, untuk kita mulai dari time management dulu. Nah, kalau aku di sini di time management aku pegang 4 poin ya. Dan ini poin pertama aku ada di profiling is key. Nah, jadi kenapa kok profiling ini penting banget? Jadi di pertemuan awal itu aku selalu meluangkan waktu lebih banyak, mungkin join lebih awal beberapa menit. Tujuannya untuk apa? Kita kenali dulu nih anak-anak minatnya kemana, kemudian potensinya nanti sejauh apa. Tapi kalau di awal ini lebih ke minatnya kemana dan kita kenali atau kita ciptakan bonding dulu dengan anaknya. Kita bisa tanya-tanya tentang mungkin asalnya dari mana, kemudian hobinya apa dan lain-lain. Dan itu kita catat semua ke dalam sebuah catatan, boleh di buku ataupun di apapun ya yang nyaman. Kalau aku kebetulan di buku ada daftar khusus anak-anak. Jadi anak ini hobinya apa, alamatnya dari mana, sampai apapun info tentang mereka aku catat. Nah, jadi tujuannya apa? Nanti ketika ketemu lagi dengan anak tersebut di minggu depan itu kita bisa dapat chemistry-nya lagi lebih bagus. Nah, kemudian yang kedua ini set rules dulu. Nah, ini kita selalu selain reminder yang wajib ya, H-1 ataupun H-3 jam atau 1 jam, ini 10 menit aku selalu beri reminder untuk join sebelum waktunya dimulai. Jadi tujuannya apa? Di situ sekalian aku reminder, silakan join sekarang. Jadi kalau ada kendala, kita bisa bantu untuk selesaikan. Nah, ini rules-nya penting sekali. Nah, kemudian selanjutnya, knowing material well. Di sini kita sebelum mengajar kita pahamin dulu materinya yang akan disampaikan itu apa. Nah, ini penting sekali untuk memanajemen waktu nantinya. Dan di sini kalau dari aku sendiri, manajemen waktu, kalau di metodologi kan udah ada patokannya ya. Kita untuk materi ini berapa menit, materi ini berapa menit. Tapi aku memang tidak terlalu menggunakan patokan itu, artinya di sini poinnya adalah goals-nya ya, atau tujuan dari apa yang mau kita sampaikan itu tercapai dulu.
Kadang bisa lebih banyak dari waktu yang dialokasikan, kadang juga bisa lebih singkat. Nah, kemudian yang terakhir adalah knowing client needs. Ini kaitannya dengan yang pertama tadi. Setelah kita tahu ini anak kebutuhannya kemana sih? Kadang kan dia minatnya beda-beda ya. Nah, ini kita bisa cari tahu dan cari inspirasi juga, arahkan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, tapi tetap tidak melenceng dari kurikulum kita. Oke, itu tentang time management. Nah, kemudian kalau tentang involving kids in the platformnya, nah di sini aku memaksimalkan banyak fitur di platform kita ya. Jadi yang pertama di fitur laboratori dulu. Nah, di awal pertemuan aku selalu kasih notif ke anak-anak bahwa ini loh ruangan khusus untuk kamu, ini kamar khusus untuk kamu boleh lakukan apapun di sini. Jadi anak-anak ngerasa spesial, oh aku dikasih ruangan khusus nih, dikasih akses khusus. Dan aku sampaikan juga bahwa ruangan ini pribadi nih, teman-teman kamu nggak bisa lihat. Nah, jadi anak-anak di situ, kalau anak-anak yang pemalu dia nggak akan apa namanya ya, nggak akan malu-malu untuk membuat proyeknya atau explore di situ. Nah, kemudian yang kedua, maksimalkan halaman community. Nah, di sini ini yang mungkin sering teman-teman lain lakukan juga ya. Aku juga belajar dari tutor-tutor lain. Nah, halaman community ini bagus banget buat dimaksimalin buat anak-anak cari inspirasi, kemudian buat apa namanya kita ice breaking juga, mainin game karya orang lain, dan kita komen-komen juga dan lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, ini aku remind misi di platform setiap 2 pertemuan. Nah, ini artinya apa? Di platform kita kan di menu main itu ada misi atau goals-nya, terus ada reward-nya juga ya. Nah, itu nanti aku remind ke anak-anak nih, oh kita ada misi ini nih. Nanti kalau misalkan bisa mencapai misi, misalkan berteman, nah kita bisa dapat reward, avatarnya bisa diganti-ganti gambar atau lainnya. Nah, kemudian upload project ke platform, ini pasti ya. Ini melatih mental dan kepercayaan diri anak-anak juga. Nah, kemudian explore karya serupa di halaman community atau dari eksternal juga. Seperti Kak Erin sampaikan tadi di Scratch MIT juga di beberapa case juga aku lakuin ya. Jadi di sini membuat anak-anak tetap engage dengan platform dan merasa bahwa oh platform ini spesial. Begitu. Oke, thank you. Sekian dari aku. Singkat saja. Terima kasih teman-teman semua. Oh, tapi tadi Mas Galang sudah pamit ya. Oke, baik kita lanjut aja ke Q&A mungkin ya. Mungkin dari teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan nih, boleh open mic saja atau mau lewat chat juga boleh. Boleh tanya ke yang lain siapapun dan siapapun boleh jawab. Mungkin dari aku boleh nanya nih ya. Oh, silakan nggak? Nah, mungkin ini fokusnya buat teman-teman yang ngajar PS atau yang Python lah, ya. Karena saya juga baru baru nyoba megang kan, baru megang 2 kelas PP itu semuanya private. Terus anaknya juga bukan anak-anak SD, tapi anak SMA. Ada beda tingkatannya. Jadi ketika aku coba lihat kan materi-materinya itu materinya banyak ya, banyak, dan itu kayak aku ngerasa kayak wah ini kayaknya perlu dijelasin semua deh. Cuman kalau dilihat kan berdasarkan waktunya itu kayak nggak cukup, kayak aduh ini kayaknya nggak cukup nih. Kira-kira buat teman-teman yang ngajar itu gimana tuh? Kadang soalnya kan di misalnya di bagian pertama di situ ada beberapa contoh. Nah, di contoh yang pertama kita jelasin kan, oh ini gini gini ini. Terus di contoh yang berikutnya, wah ini kayaknya lebih penting nih. Waduh, ya kadang tak skip sih kan karena persoalan waktu. Mungkin buat teman-teman ada ada saran gitu buat materinya. Soalnya contohnya kan juga contoh 1 sama contoh 2 tuh kan udah beda ya, udah makin menantang lah gitu bahasanya. Gimana teman-teman? Ada teman-teman terutama yang ngajar Python, ada punya solusi nggak?
Oke, thank you Kak Faros atas pertanyaannya. Mungkin Kak Erin, Kak Winda, atau Kak Monik mau coba jawab dulu? Atau teman-teman yang lain, silakan. Eh, Mungkin kalau saya sih biasa kalau materi yang wajib, jadi kalau yang 1 sampai 5 ya biasanya itu saya bantu. Jadi saya bantu satu orang dan mungkin kalau sudah ada satu orang yang bisa PES gitu, eh, itu saya bantu ke mereka untuk jawabannya saya share gitu sih. Jadi istilahnya satu tim, satu kelas itu majunya maju bareng. Kalau saya kadang kadang sih seperti itu. Jadi saya karena kan kasihan juga ya kalau melihat ini ya perkembangan kelas itu kan ada yang apalagi kalau kelas ya, kalau privat mungkin lebih enak ya. Jadi kita bisa minta dia untuk kita kasih ini seperti ini seperti ini ya. Tapi kalau grup, nah itu ada yang majunya cepat sekali, tapi ada juga yang sangat slow. Nah, kasihan juga kalau yang sangat slow itu kita biarkan tertinggal sih. Kalau saya sih biasanya kalau ada satu yang maju, saya bantu share jawabannya seperti ini kira-kira. Ini saya minta izin ke anaknya, boleh enggak jawabanmu di-sharekan ke anak-anak? Kalau dia bilang boleh ya saya sharekan ke anak-anak gitu. Supaya satu kelas itu, satu grup itu majunya maju sama-sama. Itu kalau kalau saya sih. Maksudnya maaf mungkin nanya juga lanjutin. Maksudnya kayak nge-share gitu kayak dikasih screenshotnya gitu atau gimana tuh? Ya, saya kasih screenshotnya untuk jawabannya. Ya, tapi saya Oh, minta tolong saya minta izin sama yang berhasil mensolusikan itu ya. Jadi ada satu mungkin yang saya lihat di Zoom itu saya pilih yang kira-kira paling cepat atau mungkin yang kira-kira paling ketinggalan sih antara dua itu. Antara yang biasa saya bantu adalah yang paling cepat supaya satu satu masalah itu selesai atau yang paling tertinggal yang saya push biar dia bisa maju secepat temannya. Makanya kan saya rolling sih, maksudnya masuk ke Zoom satu pada saat mereka kita minta share screen itu saya masuk ke satu-satu. Itu sih kalau saya biasanya. Jadi supaya satu kelas oh, itu tidak merasa tertinggal. Kalau privat mungkin lebih enak ya, karena kalau yang dulu saya ajar privat itu enak gitu, maksudnya oh itu kurang ini. Jadi kita kayak kerja tim gitu sih. Kalau saya sih biasa gitu. oh, oke, I see. Nah, itu kan kalau secara tugas ya. Nah, kalau secara materinya gimana tuh? Apalagi grup kan, dan juga di materinya itu juga juga padat, terlalu terlalu dalam kayaknya, terlalu dalam penjelasannya. Contohnya juga juga ada banyak ya, lebih dari satu. Dan itu apakah semua contoh itu jelasin atau cuman Kalau diliatin aja gitu? Kalau saya sih biasanya, ya ini saya ya dalam arti kata Oke. nggak menutup kemungkinan yang lain mungkin bisa lebih baik dari saya. Kalau saya sih jadi satu satu nomor apa materi tetap saya terangkan ya dari awal sampai akhir. Lalu apa namanya dan waktunya juga saya paskan, saya pakai timer ya, pakai free timer itu. Jadi kalau saya lihat timernya sudah mepet itu ya agak saya fast run ya. Tapi nanti supaya waktu mereka praktek itu tidak terpotong. Kadang-kadang kan praktek itu lebih penting karena materi itu kalau terkadang saya lihat ya, terutama kalau grup ya. Kalau grup itu Hmm. seringkali ada satu aja yang kayak ngelamun gitu ya. Itu waduh ini sudah ini ya. Ya kita kan nggak bisa maksa mereka untuk selalu fokus ya. Ya karena kita pancing, kita tanyai. Kira-kira kalau menurut kamu gimana nih? Nah gitu ya. Tapi kan nggak semua bisa berjalan sesuai timeline ya. Ya jadi kadang-kadang ya kalau saya Oh. sih pada waktu mereka praktek saya boost dari ini jadi entah yang paling cepat itu supaya kalau saya melihat waktu sih biasa kalau kira-kira yang paling cepat itu bisa apa namanya bisa maju lebih dulu nah itu saya ini tapi kalau misalnya enggak gitu kalau mereka rata-rata mampu untuk mengerjakan sendiri saya boost yang paling lambat itu sih jadi memang Hmm. kadang tergantung dari pengamatan saya pada saat itu sih. Gitu sih muka-muka bisa Oke. menjawab. Kalau teman-teman gimana ya teman-teman? Mungkin ada saran yang lain kan biar ada cara yang lebih efektif gitu kan teman-teman. Oke, makasih nih Pak Sudarmaji ini sarannya. Jadi pakemnya pada waktu ada timernya ya. Mungkin Mas Nadif nih, raise hand, boleh silakan mau menambahkan. Iya, thank you Mas Anas. Tapi sebelumnya ini saya sebenarnya agak mikir-mikir menyampaikan juga soalnya ngerasa agak kurang
sesuai dengan ketentuan algoritmik ya Mas. Cuma di saya pribadi mikirnya daripada mengikuti ketentuan modul atau jadwal dari algoritmik kayak misalnya pertemuan satu ya modul satu harus selesai, pertemuan dua modul dua harus selesai dan seperti itu sebagai apa ya tenaga ajar gitu yang paling penting kan ngerasanya ya pemahaman siswanya itu kan bukan untuk memenuhi ketentuan pemenuhan modul dari algoritmik. Jadi saya tuh sempat kepikiran dan ngelakuin untuk deal-dealan sama siswanya. Jadi mungkin ini nggak applicable untuk grup ya, lebih cocok untuk private. Jadi walaupun dia udah misal pertemuan ketiga atau misal udah modul ketiga, let's say, sebenarnya yang dibahas tuh ya masih modul yang pertama. Jadi nggak ngikutin patch-nya algoritmik, tapi kita ngikutin patch-nya siswanya. Jadi di absensi algoritmik sendiri sebenarnya yang keisi ya modul 3 tuh udah dipelajari, tapi sebenarnya yang kita ajarin itu masih modul satu. Dan ketika penyampaiannya itu sesuai dengan siswanya kayak cocok gitu, siswanya nggak masalah, patternnya nggak masalah, di akhir itu akhirnya mereka prolong gitu. Jadi poin utamanya ya kita ngikutin pace-nya siswanya itu nggak terlalu berpatokan sama modulnya algoritmik itu sendiri, kurang lebih itu sih. Cuma sebenarnya masih kepikiran secara etika tuh baik atau enggak dengan algoritmiknya. Tapi buat saya dibanding etika dengan algoritmiknya jauh lebih penting pemahaman siswa itu sih daripada udah sampai modul 5 tapi sebenarnya modul satunya masih setengah paham, saya lebih prefer untuk selesaiin dulu modul satunya baru sampai modul 5. Cuma ya paling cocok untuk private. Kalau grup kayaknya akan sangat sulit untuk menerapkan ini. Kurang lebih itu mungkin Mas Anas, Mas Faras. Oke, thank you Mas Nadif ya. Mungkin aku boleh share sedikit ya. Mungkin mohon izin kalau misalkan ada salah nih. Kalau di kelas private, kurang lebih aku ada beberapa poin yang setuju nih sama Mas Nadif. Kita kalau misalkan mau paksakan lanjut sesuai dengan waktunya, minggu ini sudah running modul lesson kelima nih, padahal lesson satunya belum selesai. Nah, itu memang agak kerepotan ya Mas ya. Tapi kalau memang kelas private, aku pernah sih siasatin dengan minta izin sama CS-nya untuk Kak tolong kelas minggu ini yang pertemuan ke-6 dipending dulu. Nah, itu aku kasih waktu anaknya untuk nyelesain modul 1, lesson 1 sorry sampai lesson 5 untuk yang non bintangnya ya tugasnya ya. Syukur-syukur bisa bintangnya. Nah, kalau memungkinkan aku set Zoom juga, short Zoom di luar kelas sama anak-anaknya. Sama anaknya, sorry, karena di kelas private ya. Nah, itu mungkin kalau dari aku sih. Kalau dari teman-teman yang lain mungkin ada pengalaman lain? Halo, mungkin aku bisa boleh nambahin, Mbak. Silakan, Oke, jadi Purwanto. untuk Mas Faros, ini kan tadi awal juga Mas Galeng juga nyeritain nih soal presentasi nih. Nah, kalau aku jujur untuk algoritma kan biasa ya kita sebelum kelas ini ya, apa namanya, ngeliat-liat dulu nih materinya, terus kita juga coba bacain nih tugas-tugasnya seperti apa. Nah, di situ biasanya aku nggak fokus ke jelasin di PPT-nya, malah aku fokusin ke bagaimana caranya biar anak ini nyelesain apa bisa menyelesaikan di tugas-tugasnya. Jadi semisal nih kalau mungkin tadi Mas Faust di ini ya apa namanya Python ya masalahnya. Nah kalau di Python itu biasanya aku pakai PPT-nya itu cuma sebagai ini kan ada flowchart-nya. Nah biasanya cuma itu aja sih yang aku tampil flowchart-nya aja. Nah sisanya itu biasanya aku ke soal itu kan ke back office ada bagian soalnya ya. Nah, ke back office itu, terus aku minimize soalnya, terus aku kerjain nih di situ sama anaknya, sama anaknya sambil sekalian jelasin fungsinya code ini buat apa sih? Kalau code ini nanti dirubah jadi seperti yang lainnya itu jadinya seperti apa? Jadi langsung dicoba gitu loh, Mas, caranya. Nah, itu itu juga apa namanya untuk PS, untuk apa namanya? Ada untuk VP kan juga ya mungkin sebenarnya materi PPT-nya di VIP itu nggak sejelas atau nggak sekompleks di apa namanya PS ya, Python. Nah, jadi biasanya di VIP kan aku ambilnya dari situ sih, dari VIP kan kita biasanya materi cuma sebentar, cuma sekilas-sekilas aja.
Kemudian kita fokus ke gimana sih caranya kerjainnya di platformnya. Nah, itu juga aku implementasikan di kelas lainnya nih. Di Titan Start juga seperti itu. Jadi langsung aku sambil coding ngetik-ngetik di apa namanya? Jadi ngetik-ngetik di platformnya itu di back office-nya. Jadi nggak ada jawabannya nggak ada soalnya aku minimize. Kita kan itu masih bisa kita run tuh codingan kita. Nah, seperti itu sih Mas. Makanya jadi jangan terlalu berpusat di PPT-nya sih. PPT-nya sebagai gambaran aja sih kalau menurutku. Lebih fokus ke langsung dicoba, langsung si anak-anaknya juga ikut nyobain gitu. Mungkin Oke. sekian dari saya. Mungkin sekalian diskusi ya, jadi lebih enak gitu ya. Iya, Benar-benar. Eh, apa namanya? Terkait kayak langsung case gitu ya soal itu kalau Hmm, di VP mungkin lebih enak ya, jelas gitu, gampang enak jelasinnya. Cuman kayaknya kalau menurut menurut aku untuk di PS tuh kan kayak misalnya untuk operator ini kan perlu dijelasin gitu. Cuman mungkin iya. bagian itunya aja ya, atau nanti nanti pas Jadi contoh soalnya itu langsung ke ini iya ke, langsung contoh soalnya ke itu back jangan office. itu langsung pakai back office-nya itu. Soalnya Tapi yang gimana dari ya, kita oke. jelasin itu memang lebih gampang. Apa namanya kita kan nggak perlu ngetik nih, tapi anak-anaknya nggak tahu prosesnya nih, cuma melihat gambarnya aja. Sementara kalau mengetik kita tahu habis ini harusnya gimana nih. Jadi biasanya aku kiri kananin nih si PPT-nya sama si apa yang tepat kita untuk codingnya. Seperti itu sih Mas Farus. Tadi apa ya maaf, motor. Oke, thank you Mas Purwanto. Ini jadi ada banyak insight juga ya. Nah, ini bisa kita sesuaikan masing-masing kita nyamannya yang mana nih. Tapi kalau terkait rules atau etika mungkin kalau kita bingung ya, kita bisa tanya ke Mas Galang atau tutor lain yang lebih senior ya. Mungkin Mas Kevin di sini. Atau Mas Kevin mungkin mau kasih komentar dulu nih. Oh, saya. Silakan, silakan. Oh iya, boleh. Terima kasih atas waktunya Mas Anas yang diberikan kepada saya. Tadi Mas Faros topiknya masih mengenai yang pembahasan PS dan Python Pro ya. Saya izin sharing juga. Kalau gitu kurang lebih saya ya mirip-mirip seperti yang dikatakan Kak Ali tadi ya. Jadi setelah sekian beberapa kali saya ngajar Python Start dan Python Pro itu, saya merasa materinya itu advance-nya itu agak buru-buru gitu. Jadi kayak padat banget materinya. Apalagi terutama mulai dari modul 3 itu di fungsi. Kadang kita juga kesulitan kan untuk nepatin waktu, pemahaman, dan juga fun-nya gitu. Kita nggak bisa dapetin ketiganya, susah banget gitu. Biar waktunya pas, timingnya pas, fun-nya juga dapat. Kadang-kadang saya mengalami kesulitan juga di sana. Bahkan sampai sekarang. Nah, yang strategi yang saya pakai sekarang itu mungkin bisa dimirip-miripkan atau ada keterkaitannya dengan presentasi-presentasi yang ditampilkan speaker tadi gitu. Jadi saya awalnya itu mungkin di pertemuan 1, 2, 3 di modul-modul awal itu saya pakai untuk mengenali anak-anaknya dulu, murid-muridnya dulu, entah itu Python Start atau Python Pro gitu. Menurut saya pribadi, tanpa bermaksud menggurui, setelah saya melihat anak-anaknya itu ada 2 aspek dalam mengerjakan programmingnya itu. Yang pertama pengetahuan kodenya, yang kedua problem solvingnya. Ada anak yang paham banget sama fungsi-fungsi kode, tapi ketika kita minta untuk pakai kode tersebut untuk menciptakan sebuah program, dia itu bingung gitu. Dan ada juga kadang-kadang anak-anak yang problem solvingnya udah bagus, kayak dia itu udah paham lah kita kasih kayak suatu studi kasus atau masalah, mereka udah nemuin solusinya, cuma mereka bingung kodenya itu kayak gimana gitu. Nah, oleh sebab itu cara saya itu mirip-mirip kayak Kak Ali tadi. Jadi awalnya saya kasih gambaran umum dulu, apa sih yang akan kita pelajari hari ini gitu. Saya ambil misalkan sebagai di modul 2 lah ya, pertemuan pertama Python Start, perkondisian gitu. Jadi saya jelasin dulu konsepnya. Perkondisian ini apa gitu.
contoh di dunia nyatanya seperti apa. Misal kita bisa pakai studi kasus lampu lalu lintas. If lampu merah kita berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Gitu dulu saya biasanya. Terus kita sambungin ke pemrograman gitu. Nah, di pemrograman bagaimana cara taunya? Kita baru sambungin ke materi true atau false gitu. Nah, kemudian waktu sampai sana biasanya saya langsung minta anak-anak itu ke laboratori. Anak-anak mengeksplor. Saya kasih contoh, terus anak-anaknya saya coba, misalkan, coba kamu ganti simbolnya menjadi sama dengan apa yang terjadi gitu. Saya tanya balik ke mereka. Menurut teman-teman kenapa demikian? Gitu. Kalau memang dalam rentang waktu beberapa menit itu belum ada yang jawab, baru saya coba jelasin gitu. Mungkin setelah itu saya langsung lanjut ke soal biasanya kalau grup. Soal latihannya langsung saya lanjut. Terus saya langsung coba sambil bantu-bantu muridnya. Awal-awal saya jelasin dulu ini tasknya ngapain sih, kita pakai kode apa sih, saya kasih clue gitu ya. Misalkan clue-nya ini kamu bisa dapat selesaikan dengan if else gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Untuk masalah-masalah yang munculnya dadakan, biasanya saya itu kalau misalkan udah urgent banget, biasanya saya tampilkan sih jawabannya juga, supaya murid-muridnya itu kayak nggak merasa gagal banget, kehilangan kepercayaan dirinya kan juga bahaya. Gitu sih dari saya. Maaf kalau ada kata-kata saya yang salah atau eh, menyinggung gitu. Terima kasih atas waktunya. Wah, luar biasa kalau suhu sudah berbicara ini. Nggak biasa aja, Mas. Terima kasih. Makasih Mas Kevin. Iya, jadi yang saya bisa tangkap ini poin pentingnya untuk memudahkan anak-anak itu kita dengan analogi ya. Jadi materi if kita analogikan nih nanti misalkan andaikan lampu merah menyala berarti berapa detik kemudian Mm-mm. lampu apa gitu ya. Jadi anak-anak lebih, Betul. oh ini realnya penerapannya gini nih. Jadi Ya, ada bayangan langsung di awal jadinya. bener banget. Oke oke, thank you Mas Kevin. Ya, mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menambahkan atau ada pertanyaan lain mungkin ditujukan ke siapapun boleh. Oh dari Kak Adinda. Oke, sebentar kita cek pertanyaannya. Kak tanya kalau misal ada salah satu anak di kelas grup memang dia tuh lebih lama ngerjainnya dibanding yang lain, sedangkan waktunya sudah habis. Case-nya ini baru tugas pertama, masih ada penjelasan materi dan tugas kedua. Tapi ortu yang dampingin nggak bolehin tutor untuk lanjut. Waduh, repot nih. Sampai anaknya ini selesai. Gimana ya? Pasti akan makin mundur jam selesainya. Oke, thank you Kak Adinda Riza pertanyaannya. Mungkin boleh Kak Erin, Kak Winda, atau Kak Monik bantu jawab. Oke, langsung. Gercep banget Kak Erin jawabnya. Oke, jadi kalau di Kak Erin di WA setelah kelas kasih tahu anaknya better private, yes seperti yang disampaikan Kak Erin satu ya di awal tadi ya. Kalau misalkan memang anaknya pemahamannya lebih lama, kita kasih pengertian. Kalau dipaksakan di grup terus, selain memang anaknya kasihan ya nggak bisa mengikuti teman-teman lain, teman-temannya juga kasihan nih karena harus menunggu sampai selesai. Artinya ada bagian lain yang tidak tersampaikan atau tidak dikerjakan. Nah, mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin memberikan tambahan lagi. Oke, mungkin sambil tunggu teman-teman yang lain memberikan tambahan nih, kalau aku izin boleh share ke Adinda ya. Jadi kalau ada kendala seperti ini atau sejenis, ini aku memang siasati di awal ya. Jadi mindsetnya adalah kita ini tutor, berarti kita yang punya ruangan nih. Ibaratnya mereka bertamu ke tempat kita nih, walaupun memang kita harus sama anaknya harus welcome ya. Tapi mindsetnya kita yang punya rumah atau kita yang nyetir nih, kita yang ngedrive. Jadi tetap kita yang punya rules dan kalau misalkan ada
sesuatu yang nggak pas nih kayak orang tuanya maksa kok harus begini, ya kita kembalikan lagi ke rules-nya, tetap dengan pengertian dan bahasa yang mungkin bisa disesuaikan ya. Mungkin teman-teman lain ada yang mau kasih tambahan lagi nih, yang punya case sejenis. Oke, kurang lebih sama dengan Kak Erin. Oke, Kak Neil Ryan, thank you. Oh, mudah-mudahan cepat sehat ya, sedang tidak enak badan. Oke, thank you Kak Royan. Iya, ini tadi, oke, ini dari Mas Galang memang dikasih waktu untuk diskusi ya, tapi ini hmm, mungkin kita sampai maksimal jam 22.30 ya, biar kita teman-teman yang lain bisa istirahat, apalagi besok weekend kelasnya cukup banyak nih di weekend ya. Nah, jadi kita kalau misalkan masih ada pertanyaan silakan disampaikan nih teman-teman. Oke, atau mungkin apa nih, Kak Ali? Oke, izin mau tanya Kak, aku punya 2 kelas usia di VIP. Untuk VIP murid yang umur 8 sampai 9 lebih antusias daripada anak umur 10 sampai 11. Kelasku atmosfernya beda untuk kelas yang lebih tua, lebih diam-diaman gitu. Oh, oke oke. Maksudnya ini Kak Ali ada 2 jenis grup yang di-handle ya. Jadi VIP kan memang dibagi 2. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Jadi yang kelas satunya ini lebih antusias ya, yang kelas satunya atmosfernya beda, diam-diaman ya. Iya, yang lebih muda lebih ini bisa mengakrabkan diri gitu loh. Itu Hmm, ya solusinya. Jadi yang lebih tua ini entah kenapa tuh kelasnya lebih pendiam gitu Kak. Jadi mm-mm. atmosfernya tuh kayak lebih suram. Oke oke, yang lebih tua auranya lebih suram ya. Iya, Tapi gimana ya? eh, Akhirnya kayak anak-anaknya tuh kayak bosen gitu loh untuk materinya. Beda dengan yang murid-murid yang lebih muda, malahan walaupun mereka nggak jelas atau jelasnya lebih susah gitu, tapi mereka lebih antusias mengerjakannya. Mungkin oh, ada kayak bisa bantu. oke, mungkin teman-teman lain ada yang punya pengalaman nih handle kelas VP group, yang satunya suasananya suram karena lebih senior. Silakan boleh disampaikan. Oke, kebetulan aku gak handle kelas VP Group sih, Mas. Jadi belum bisa berbicara banyak nih. Nah, ini Mas Faros nih, silahkan. Oh, sama case-nya Mas Faros. Oke, kalau Mas Faros gimana nih? Mungkin bisa eh, sharing kendala serupa dengan Mas Ali. Oke, mungkin kalau dari aku, ya memang bahkan ya saking senyapnya, saking tenangnya kelas yang umur 10 sampai 12. Sampai ada anak yang paling pintar di kelas itu pindah ke desain, Oh, pindah kelas malah. Tapi memang anaknya memang pintar. Tapi ya itu agak kesulitan buat ngebawa anaknya gimana biar ramai gitu. Ya paling untuk sekarang cara antisipasinya ya semua anaknya itu coba ditanya-tanyain terus, dipanggil-panggilin terus. Kadang memang ada yang pelit open open mic gitu, open mic pelit hmm. banget. Tapi ngerjain gitu. Cuman ketika ditanya atau apa gitu slow rest. Ya baru
baru ngomong dikit misalnya Kak mau nanya Kak, nanti dimatiin lagi mic-nya. Nah, jadi kayak kayak wah ini ini gimana nih? Cuman untuk yang case yang umur 7 sampai 10, yang sampai 9 ya memang ada yang seru kelasnya ramai. Cuman ada juga kelas yang aduh ya agak makan hati gitu ya. Tekanan batin. Oke, cuman ya overall untuk yang kelas umur 10 sampai 12 itu biasanya yaitu tak panggil-panggilin, tak tanya-tanyain ya. Memang mungkin karena mereka udah apa namanya? Mulai besar gitu kan, mulai dewasa gitu, mau SMP gitu. Jadi kayak nggak nggak kenal, nggak belum mau kenal sama teman baru gitu. Jadi agak susah kenalan Hmm. gitu. Mungkin kalau yang lain gimana nih teman-teman? Oke, oke. Mungkin dari teman-teman yang lain, iya. Beda ya memang anak-anak yang baru apa namanya 7 sampai 9 tahun lagi excited-excitednya nih. Iya, lagi pingin cari sana, cari sini gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau dari Mas Ali atau Mas Faro sendiri, kalau misalkan berdasarkan dari materi yang untuk anak-anak usia 10 sampai 12 itu kira-kira di mereka gimana nih? Apakah terlalu mudah atau gimana? Jadi anak-anak jadi suram nih auranya. Iya, mungkin itu sih salah satunya. Tadi kalau nggak salah Kak Monika juga ini ya di materinya tadi. Jadi kalau biasanya kan di anak-anak yang udah tua itu kan ya apa materinya tadi bilang juga sempat bilang apa memang lebih cepat dan apa dulu mungkin di pertemuan yang pertama itu juga bilang kalau apa temen Kak Monika kan pasti udah 2 kali ya 2 kali pertemuan. Nah, di pertemuan pertama itu juga bilang kalau agak susah untuk ngajak yang anak-anak yang lebih tua ini untuk lebih kayak apa kayak lebih akrab gitu loh di kelasnya. Beda Mm-mm. sama yang ini yang lebih muda. Itu sih. Kalau di masalah di materi nggak masalah sih malahan mereka maksudnya tuh aku jelasin terus udah aku kayak Oh. cuma bisa ngobrol-ngobrol tanya gimana ada kesulitan enggak memang nggak ada. Beda sama anak yang 8 sampai 9 sih, Kak, ini gimana? Kak, ini gimana gitu. Eh, Makanya kelasnya jadi diem banget. Oke, oke. Mungkin ini problem sejak beberapa lama lalu juga ya, Mas ya. Jadi untuk anak-anak usia 10 sampai 12 tahun ya. Dulu memang awalnya kan VP dijadiin satu tuh dari mulai usia 8 sampai 12 terus dipecah dua 8 sampai 10, 10 sampai 12 dan sekarang mungkin kalau teman-teman sebagian mungkin udah pada tahu ya. Mungkin tapi kalau yang untuk belum tahu infonya, izin sampaikan juga bahwa mulai bulan Juli kemarin kalau nggak salah itu pembagian kelas berdasarkan usia ada perubahan nih mulai dari trial class. Jadi sekarang kalau CK itu 5 sampai 6 tahun, 7 sampai 11 itu VP, tapi VP tetap dibagi dua dan Python sekarang mulai dari 11 tahun. 11 sampai 17. Jadi mungkin itu kemarin ada masukan juga ya, anak-anak VP 11 sampai 12 tahun mungkin terlalu mudah bagi mereka atau bosen atau suasananya juga nggak enak. Makanya sekarang 11 tahun boleh dibuka masuk ke jalur Python. Oke, yes. Ini mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau memberi tanggapan lagi atau memberikan pertanyaan lagi sebelum kita tutup ini. Kak, izin bertanya, Kak. Saya Fikri. Oh iya, silakan Mas Fikri. Eh, saya punya anak kelas private. Dia umur 10 tahun, dia ngambil kelas Python. Ya. Yang saya bingung adalah gimana pendekatan ke Python itu gitu. Maksudnya cara ngajarnya seperti apa ya yang enak gitu buat dia dan dapat lebih mudah dimengerti gitu. Karena ketika ditanya apakah sudah pernah eh, sudah pernah mendapatkan pengetahuan coding sebelumnya ya belum, dia memang masih kosong gitu. Nah, itu bagaimana ya? Dia masih kelas 5 SD. Mhm.
Oh, Ya, kelas cara 5. pendekatannya seperti apa gitu. Karena saya takutnya nanti ke depannya ketika case-nya sudah susah, Hmm. dia tidak dapat mengikuti gitu loh. Gitu sih. Oke, oke, baik, Mas. Jadi ini kendalanya anak 5, kelas 5 belum pernah belajar coding sama sekali, terus dimasukkan ke kelas Python ya? Ya, betul-betul. Dan ketika ditanya siapa yang milih, dia yang milih katanya. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke, baik. Mungkin teman-teman lain ada yang bisa bantu jawab, tapi sebelumnya saya izin jawab sedikit ya. Oke, jadi mungkin kalau ada case seperti ini ya, kita kan alur masuk siswanya ke divisi departemen teaching itu melalui trial class manager dulu, melalui trial class mereka, dan di situ ada observasi dan pemilihan kelas ya. Nah, kalau di observasi itu memang di Python, terutama di Python Start itu ada 2 jenis nih. Ada yang dengan modul Turtle dan ada yang emoji master. Nah, kalau misalkan anak-anak cuman ditanya nih sama TCM-nya, udah pernah kenal coding atau belum? Udah pernah dengar coding belum? Nah, itu harusnya memang diobservasi lebih lanjut ya, belajar codingnya sejauh mana sebelum menentukan dia VP ataukah Python. Nah, apalagi di usia perbatasan nih 11 tahun. Nah, tapi terkadang mungkin ada kesalahan dari TCM-nya, dicoba nih di prakteknya Python, dan modul tesnya adalah di modul turtle yang cuman membuat dia maju, kemudian berbelok, dan kemudian gerakan lain. Nah, seolah-olah bahwa Python itu cuman semudah itu, akhirnya dimasukkan ke kelas Python. Nah, itu jadi kendala juga sih, Mas. Jadi mungkin itu salah satunya ya. Dan kalau misalkan sudah kadung terjadi, aku pernah sih yang kayak gitu. Aku kasih pengertian sama orang tuanya. Ibu, ini adik kesulitan di Python, jadi kalau boleh disarankan, kita ke kelas VP dulu ya, ke Visual Programming untuk menguatkan pondasi codingnya adik. Nah, nanti begitu sudah di VP, kalau misalkan nih di VP ternyata lebih advance, kita bisa lompatkan modulnya kok, jadi selesainya lebih cepat. Nah, kurang lebih kalau dari aku gitu sih. Mungkin dari teman-teman yang lebih senior, ada yang mau mencoba menjawab? Kalau salah tolong dikoreksi ya. Oh, ini aku ada sih Mas jawabannya. Tadi Mas siapa ya yang tanya? Mas Aku lupa. Fikri ya? Fikri, Mas. Oh ya Mas. Ini ini juga aku pernah sih ngalamin kayak Mas Fikri ini. Kemudian kemarin kalau nggak salah ini kan pertemuan ketiga ya. Nah, di video pertemuan pertama itu Kak Jocelyn ini pernah nyaranin sebuah game namanya apa ya, aku lupa. Mungkin nanti bisa dilihat. Jadi itu namanya tuh kode combat. Nah, jadi kalau semisal kelas Python kan dia ini ya, basisnya tulisan ya, beda sama kayak di apa VB yang basisnya memang ada gambarnya, ada animasinya. Nah, itu kan anak-anaknya memang bosen ya. Nah, kalau Mas Fikri mungkin bisa coba lihat rekamannya yang minggu pertama itu Kak Jocelyn demoin. Jadi itu mirip ini, mirip apa namanya kelas VP jadinya. Jadi kalau kelas VP kan kita tinggal drag and drop. Nah, kalau itu enggak. Itu kita ngetik pakai code Python-nya. Jadi mereka belajar apa namanya mungkin di awal kelas mereka berpetualang di situ dulu kode combat sama seperti tempatku jadi mereka belajar dulu nih di kode combat terus pasti kan mereka akan mentok di materi kok ini aku nggak tahu ya ini maksudnya gimana nah waktu materi itu nah kita jelasinnya di itu di materi Python-nya jadi makanya aku nggak terlalu fokus di PPT karena itu sih kalau Python sekarang coba pakai kode combat itu sama langsung di coding di situ. Jadi PPT-nya itu cuma buat PPT Python-nya itu cuma buat gambarannya aja tuh loh, cuma apa kayak flowchart-nya seperti apa, terus contoh-contoh uh, programnya itu cuma ditampilin itu aja. Selebihnya itu sih Mas. Kita main di kode combat itu sekarang sambil itu kan ada kode-kode Python-nya tuh. Nah, kita jadi anaknya tuh bisa lebih seru gitu loh. Jadi mau lebih belajar lagi gitu loh. Python. Mungkin solusinya yang baru-baru ini aku nemu itu sih, Mas. Dari Kak Jocelyn kayaknya. Mungkin Kak Jocelynnya bisa nambahin. Oke ya, mungkin kalau Kak Jocelyn ada di sini, silahkan boleh menambahkan secara lebih detail lagi. Oh, enggak kayaknya. Nggak ada ya. Oke, tapi oh iya Mas Kevin.
Iya, ini ada tambahan dari Mas Kevin ya. Coba dulu anaknya semangat, antusias atau tidak belajarnya. Kalau anaknya kesulitan banget, coba hubungi parentsnya apakah mau dipindah ke VP atau tidak. Kalau misalkan tidak, kita coba set expectation sama orang tuanya bahwa kita fokus ajarin basic aja. Print, input, proses, if, dan loop di Python ya. Oke, thank you Mas Ali, Mas Kevin ini masukannya. Yes, kalau dari Mas Kevin betul ini ya tadi. Intinya kita buat komitmen sama orang tua nih. Eh, Pilihannya dua nih Bu, solusinya. Mau dipindah ke VP biar lebih mateng, atau di Python tapi goals-nya ini, kita set ekspektasinya adalah ini. Nah, jadi mungkin kita nggak semua penuhi dari materinya atau dari modulnya ya Mas Kevin ya, karena mungkin anaknya juga kesulitan kalau kita harus paksakan semuanya terpenuhi. Tapi tetap dengan komitmen begitu kurang lebih. Oke, terima kasih Mas Anas, Mas Ali, Mas Kevin. Ya, memang baru awal, cuman ada ketakutan dari diri saya sebagai pengajar gitu. Takutnya anaknya kesulitan gitu. Karena dulu ketika saya belajar Python aja, ya susahnya minta ampun gitu kan. Itu sih. Terima kasih Mas Anas, Mas Ali, Mas Kevin. Oke, sama-sama Mas Fikri dan Mas Ali, Mas Kevin. Ini sudah lengkap sekali nih jawabannya. Dan oke teman-teman semua, ini berhubung sudah lumayan larut malam dan teman-teman yang di Wita ini sudah mau ganti hari ya. Terutama Mas Kevin kayaknya udah mau ganti hari di Bali ya. Oke, mungkin untuk pertemuan ini kita cukupkan dulu sampai di sini teman-teman. Ini saya mewakili Mas Galang mengucapkan terima kasih banyak, terutama untuk para speaker hari ini yang luar biasa, Kak Erin, Kak Winda, kemudian Kak Monik juga. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain yang sudah antusias sekali nih. Walaupun malam-malam tadi lelah habis mengajar, tapi meluangkan waktunya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita sharingkan malam ini semuanya bisa bermanfaat dan menambah motivasi untuk mengajar semua ya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita juga makin bisa paham dan makin bisa cepat berkembangnya di sini ya. Oke, baik kalau begitu. Ini kira-kira teman-teman perlu open cam foto bareng apa enggak nih? Sepertinya oke. Dari Pak Dharma. Oke, perlu ya. Yes, nggak apa-apa teman-teman. Mungkin yang bisa open cam, kita open cam dulu ya. Kita ambil foto dulu. Sebentar ya, aku juga mau open cam dulu sebentar. Oke, thank you semuanya. Nah, oke, buat teman-teman yang mau open cam, masih kita tunggu sampai sekitar beberapa detik ke depan. Oke, oke. Yes. Ya, oke. Yes, kita mulai ambil fotonya ya. 3, 2, 1. Oke. Yes, thank you teman-teman semua sudah meluangkan waktunya. Oke, sebentar ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang mau share screen juga boleh. Sekali lagi mungkin ya. Sorry, sorry. Oke, 3, 2, 1. Oke, baik. Ya, sudah saya share screen. Oke, terima kasih teman-temannya. Teman-temannya lagi. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di next week ya. Oke, bye-bye. Thank you semuanya. Izin pamit dulu. Selamat malam.